Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Pagi datang perlahan, membawa keheningan yang akrab. Di tengah hamparan sawah yang hijau, hidup berjalan seperti biasa. Namun, di balik keseharian itu, ada cerita yang jarang terdengar. Tentang anak-anak yang tubuhnya tidak tumbuh sesuai usia, tentang ibu-ibu yang terus berjuang, bukan untuk kemewahan, tapi untuk kecukupan. Cukup makan, cukup sehat, dan cukup harapan. Disinilah kami, tim pengabdian kelompok riset Mata Nada, melangkah bersama masyarakat. Dengan Gen Z, gerakan sadar gizi, kami tidak membawa solusi instan. Kami membawa ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang untuk menumbuhkan kembali harapan. Satu piring bergizi, satu anak yang lebih sehat, dan satu keluarga yang lebih tangguh. Tingginya angka stunting masih menjadi bayangan di balik hijaunya ladang. Namun ini bukan semata soal statistik. Ini adalah kenyataan hidup yang dihadapi setiap hari. Anak-anak yang tidak tumbuh tinggi, berat badan yang tidak bertambah sesuai umur. Di balik itu, ada banyak faktor. Gizi yang tidak mencukupi, pengetahuan yang terbatas, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi, resiliensi keluarga yang masih rapuh, karena bukan hanya makanan yang dibutuhkan, tapi juga ketahanan dan pemahaman. Saat gizi anak terabaikan, masa depan perlahan ikut melemah. Saya bingung, berat badan anak saya tidak nambah-nambah, padahal kan sudah makan. Gen Z, gerakan sadar gizi, hadir bukan hanya sebagai program kerja, tapi sebagai gerakan masyarakat. Sebuah ikhtiar bersama untuk menguatkan ketahanan keluarga dan mengurangi stunting dari akar paling dalam, yaitu ketidaktahuan dan keterbatasan. Kami tidak membawa bantuan satu arah, tapi menghadirkan proses belajar dua arah. Ibu-ibu diajak memahami kebutuhan gizi anak, mengenali potensi bahan lokal, memanfaatkan dapur rumah sebagai pusat pemulihan. MPASI tidak harus mahal. Tempe, telur, dan juga daun kelor. Bahan sederhana yang dengan pemahaman yang tepat bisa jadi kekuatan besar. Kader-kader desa menjadi agen perubahan. Mereka bukan sekedar penyampai pesan, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran dari dalam komunitasnya sendiri. Dari rumah ke rumah, dari ladang ke posyandu, perubahan tidak datang dari rapat besar atau seminar mewah, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Penimbangan rutin, edukasi gizi dalam bahasa sehari-hari, memasak bersama, menjawab pertanyaan ibu-ibu dengan sabar. Kader menjadi pendamping yang tak hanya berbagi ilmu, tapi juga mendengar keluh kesah. Kami melihat, semakin hari, ibu-ibu mulai percaya pada dirinya sendiri. Mereka tidak lagi malu bertanya, tidak lagi ragu mencoba, dan anak-anak pun mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Berat badan bertambah, nafsu makan meningkat, tawa yang dulu jarang terdengar, kini mulai kembali. Dulu saya pikir kenyang aja cukup, ternyata belum tentu sehat ya. Dulu anak saya susah makan, setelah saya buatkan menu dari daun kelor, alhamdulillah anak saya doyan. Perubahan tidak selalu drastis, namun perubahan yang konsisten. Itulah yang membentuk masa depan. Berat badan balita meningkat, keluarga mulai terbuka untuk belajar, ibu-ibu lebih percaya diri, lebih siap menghadapi tantangan tumbuh kembang anak. Awalnya saya takut salah. Setelah saya ikut pelatihan, saya lebih percaya diri.
Gen Z bukan hanya soal angka di grafik pertumbuhan, namun tentang tumbuhnya keyakinan baru di hati para ibu bahwa mereka mampu, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa dengan ilmu yang tepat dan dukungan yang cukup, mereka bisa membawa anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Sekarang saya bisa membuat MPASI sendiri dan anak saya suka. Kami sadar, Gen Z, gerakan sadar gizi bukan jawaban dari semua masalah, tapi ini adalah titik awal dari gerakan sadar gizi yang lahir dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Dari ibu-ibu petani yang kini tak hanya menanam padi, tapi juga menanam pengetahuan. Dari kader-kader desa yang kini menjadi penjaga gizi di lingkungannya sendiri. Dan dari anak-anak yang semoga tumbuh sehat dan kuat, karena cinta dan ilmu yang menyertainya. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh optimal dimanapun mereka lahir. Dan setiap ibu berhak merasa mampu mendampingi.